Salam sehat semuanya. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Mari kita kembali tundukkan hati kita. Kita akan berdoa untuk kita sama-sama menyimak lagi kelanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Bapak Ibu Saudara masih berada di posisi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 tentang buah roh ialah kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dan inilah satu hal kerinduan kami Bapa, supaya kami selalu bisa memuji-muji nama-Mu seumur hidup kami. Selamanya kami rindu Tuhan, supaya setiap firman Tuhan menjadi keyakinan yang sungguh-sungguh bagi kami, firman kebenaran-Mu yang dibagi dengan tepat. Terima kasih Bapa, kembali kami menyambut kebenaran firman-Mu untuk memenuhi isi hati kami dan juga pikiran kami, supaya di hari yang baru ini kembali lagi kami dikuatkan dan mendapatkan pencerahan dari hikmat surgawi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Terima kasih saudara-saudaraku, kita sudah menaikkan bersama-sama lagu pujian kita pagi hari ini yang begitu indah saudaraku. Betapa hati kita sangat berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita mendapatkan kesempatan memperoleh waktu yang tepat Bapak Ibu Saudaraku untuk memperoleh pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga saudara kita dapat terus mengembangkan kerinduan kita di jalan yang tepat, ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku, kemarin kita sudah mendengarkan bersama, ya, bagaimana ya kasih Kristus yang dinyatakan dengan sempurna dan menjadi jalan keselamatan hidup yang kekal bagi kita. Saat ini saudara-saudaraku, ada satu cara yang Tuhan bukakan sebagai rahasia sebelumnya, ya, tetapi itu menjadi sangat nyata di hadapan kita, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari Filipi pasal 2 kemarin kita sudah lihat bahwa kasih Allah yang sempurna itu, saudaraku, benar-benar saat ini dapat dikenali, ya, dapat dimengerti saudara-saudaraku dengan baik, adalah apabila ya semua orang yang percaya memulai memandang dari mana? Dari salib Kristus, ya. Jadi ada satu prosedur Bapak Ibu Saudaraku, ya, prosedur, ya, jadi bukan asal jadi begitu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, pengenalan akan Kristus Yesus itu tidak asal jadi begitu saja, ya, tetapi ada prosedurnya. Jadi ada urutan-urutannya yang khas, yang khusus, yang spesial, sehingga bisa kita tahu, ya, dengan benar siapa sebetulnya yang sudah mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus dengan cara Allah, dengan cara Tuhan, ya. Karena untuk mengaku itu Bapak Ibu Saudara mudah saja Bapak Ibu Saudara,
pengakuan itu bisa dibuat ya oleh manusia, ya, tetapi pengakuan itu belum tentu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau, Bapak Ibu Saudara, Allah mau supaya pengakuan kita itu selalu didasarkan kepada kebenaran firman yang dibagi dengan tepat. Nah, saat inilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, pengenalan akan Kristus Yesus itu sangat erat hubungannya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Amin. Ya, saya ulang sekali lagi, pengenalan akan Kristus Yesus yang sesungguhnya, yang benar-benar itu terhubung erat dengan pencurahan darah Kristus, dengan kematiannya. Jadi ketika orang berbicara di luar daripada kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara, tentang Yesus, itu nggak bakalan sampai, nggak dapat itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, nanti itu hanya sekedar pengakuan ya di mulut, tapi tidak sungguh-sungguh sampai ke dalam hati. Karena apa? Karena ya pengertian yang benar itu harus didasari pada pendengaran akan kebenaran terlebih dahulu. Ya, jadi ya orang berpikir bahwa kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah sampai pada titik pengenalan akan Allah yang benar. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena di sini kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin sudah kita lihat di Filipi pasal 2, ketika Rasul Paulus berbicara tentang Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia atau berkenosis, ya, menjadi manusia Allah yang menjadi manusia, mengosongkan dirinya sehingga dia mengambil rupa seorang hamba, ya, manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari pemahaman tentang kerelaan Allah untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, menjadi ciptaan, ya, itu dihubungkan dengan ketaatannya sampai dia taat mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengenalan akan Tuhan yang benar saat ini adalah pengenalan akan salib. Makna, maksud, dan tujuan dan apa yang terjadi, ya, bagaimana Kristus mati di atas kayu salib itu, itulah pengenalan Allah akan Allah yang benar saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang ditolak oleh dunia, ditolak mati-matian, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau mengenai kelahiran Yesus Kristus, ya banyak agama-agama yang bertoleransi, ya masih ikut-ikutan mempercayai hal itu Bapak Ibu Saudara, tentang ya kelahiran Natal Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau sudah tiba kepada puncak daripada kebenaran pengenalan akan Kristus, yaitu kematiannya, penebusan oleh darahnya, ya Bapak Ibu Saudara, semua manusia di dunia ini, agama-agama di dunia ini akan beramai-ramai menolaknya. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ya iblis tahu disitulah keselamatan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana? Ya disitulah pengenalan akan Tuhan yang benar. Di mana? Di dalam pemberitaan tentang salib Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di situ ada darah yang suci, ya, sebagai penyataan daripada Allah yang hidup tentang keutuhan daripada kasih-Nya yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berbicara tentang Yesus Kristus, ya,
saudara, perbanyaklah bercerita tentang kematiannya. Amin. Karena di situ sudah dekat keselamatan bagi orang yang mendengarkannya. Jadi tidak usah bercerita tentang mujizat, ya, tentang bahasa roh, ya, Bapak Ibu Saudara, penyembuhan, ya, hal-hal yang spektakuler, yang menggambarkan seolah-olah, ya, itulah pengenalan akan Yesus yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu, bukan di situ letak daripada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu adalah di dalam kebenaran Allah yang nyata saat ini dalam Kristus Yesus, yaitu tentang proklamasi, ya, kasih-Nya yang sempurna, yaitu di dalam peristiwa penebusan, pengampunan dan penghapusan segala dosa. Ya, di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau kita rindu orang lain mengenal kasih Tuhan yang sempurna, mengenal Allah dengan benar, banyak-banyaklah bercerita tentang kasih karunia-Nya, yaitu tentang salib Kristus, di mana di atas kayu salib itu Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Dan disitulah Allah menyatakan bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah diampuninya. Dan dengan demikian kita diterima, ya, 100%, ya, dan permanen, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah. Dan segala pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi, sebagai upah dosa adalah maut. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik dan sangat luar biasa. Ya, nah, karena kita tidak akan kemana-mana lagi, Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman yang keliru, ya, tidak akan menggoda kita lagi untuk terseret kepada, ya, keadaan yang tidak menentu. Kita sudah dipakukan bersama-sama dengan Kristus. Kehidupan kita sudah ditanamkan di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah menjadi orang yang hidup untuk selamanya bersama dengan Kristus. Dan tidak ada yang akan dapat lagi menjauhkan kita dari kasih Allah yang sempurna itu. Dan hidup kita terus bisa dibentuk, amin, dibentuk di dalam pola pengenalan yang lebih mendalam tentang Yesus Kristus. Karena tentunya kita sudah memulai kehidupan kita melalui prosedur yang benar, ya, di jalur yang benar, jalur yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku, bergerak, berjalan, menghidupi kehidupan yang paling layak kita hidupi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi peristiwa, ya, salib Kristus itu menjelaskan tentang eksistensi daripada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya ulang sekali lagi, peristiwa salib Kristus hubungannya dengan eksistensi keberadaan daripada keutuhan daripada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, disitulah Allah meletakkan kekuatannya untuk memberikan kepada manusia yang terbatas hikmat-Nya yang tidak terbatas, hikmat Allah yang tidak terbatas, dan itu ada di dalam, ya, Paulus katakan, ya, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku,
Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Mari saudara, inilah penegasan ya, jadi perlu penegasan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, kepada setiap orang, untuk memahami prosedur daripada pengenalan akan Kristus dimulai dari mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi bukan dengan cara acak, tapi ini ada urutan-urutannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan supaya kita melihat diri kita juga senantiasa ada di dalam prosedur pengenalan itu. Amin. Karena Allah terus bekerja melalui caranya, cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita atau dengan cara manusia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Ya, kita akan lihat di sini pengenalan prosedur, ya, urutan pengenalan akan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dari Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2 dari ayatnya yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ada suatu prosedur pengenalan akan Allah melalui perbuatan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kepada siapa itu Bapak Ibu Saudara? Ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu dikenal hubungan mereka dengan Allah itu melalui sunat lahiriah. Ya, karena itu adalah ketetapan Allah bagi mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita bangsa-bangsa lain tidak dikenali hubungan kita dengan Allah karena hanya masalah sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Justru kita malah tidak ada hubungannya dengan Allah kalau kita ingin mempercayai bahwa berdasarkan sunat lahiriah kita dikenal sebagai orang beriman. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara sekarang. Itu urusan daging namanya. Ya, itu bukan urusan rohani Bapak Ibu Saudara. Ya, itu urusan keagamaan namanya, bukan urusan kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di dalam Kristus Yesus kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melampaui daripada perbuatan tangan manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah bisa kita lihat orang-orang di dunia ini berbangga di dalam hal yang tidak pantas untuk dibanggakan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu hikmat Tuhan kepada kita semua, supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi di lingkungan kita, ya, di tengah-tengah masyarakat di mana kita juga ada hidup, ya, bersama-sama dengan mereka, tapi tidak mengikuti, ya, tidak mempercayai, ya, apa yang mereka anut sebagai, ya, kebenaran yang harus kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mempercayai, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa dikatakan tadi di situ bahwa kita harus mengingat bahwa disebut kita ini adalah orang-orang bukan Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara, apa pentingnya Bapak Ibu Saudara mengingat prosedur bahwa kita ini bukan orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara? Karena saudaraku ada, ya, satu prosedur pengenalan akan Allah, ya, terhadap orang-orang Yahudi yang dinyatakan melalui firman Kristus Yesus
ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Ya, kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan ya seluruh tuntutan hukum Taurat. Sedangkan Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita saat ini sebagai orang-orang yang disebutkan tadi, ya di ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu ya kamu tanpa Kristus, ya dulu Bapak Ibu Saudara, ya ketika Yesus mengurusi orang yang bersunat, orang Israel, Bapak Ibu Saudara, dikatakan posisi kita bangsa-bangsa lain, bahwa waktu itu dikatakan kita tanpa Kristus, ya tidak termasuk kewargaan Israel. Ya betul Bapak Ibu Saudara, ya kapanpun dan dimanapun dan dengan cara bagaimanapun, saudara dan saya tidak bisa menjadi Israel. Israel tetaplah Israel, dan kita adalah anggota tubuh Kristus di luar Israel. Jadi prosedurnya tentu akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Prosedur pengenalan akan kasih Allah di dalam Kristus itu akan berbeda. Bagaimana bedanya? Ya, saya teruskan dulu ayat 12. Ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah dulu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata ini, kalimat ini tidak berlaku Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sejak dulu, sejak perjanjian lama, Kristus itu sudah dinyatakan sebagai pengharapan daripada orang Israel. Nabi yang akan datang, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Ya, itu adalah merupakan fokus daripada iman orang Israel, ya, melalui firman yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabinya. Dan mereka mempunyai ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Ya, sedangkan kepada kita, nenek moyang kita, tidak ada Allah mengikat perjanjian bahwa nenek moyang kita kepadanya dijanjikan Allah bahwa keturunannya akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel, tentu saja mereka mempunyai prosedur pengenalan akan hal itu karena mereka sudah diikat dengan perjanjian covenant dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi mereka mempunyai pengharapan Bapak Ibu Saudara, dan mereka disertai oleh Allah sebab bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya, mereka biji mata Tuhan, dan mereka adalah ya imamat yang rajani di hadapan Allah. Itu semua diikat dengan perjanjian. Sedangkan kepada kita tadi dikatakan ya orang-orang bukan Yahudi bahwa kita tanpa Kristus tidak mendapat bagian dalam kewargaan Israel maupun di dalam perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam nubuatan, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca ya pengajaran-pengajaran Yesus di dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya ditujukan kepada orang-orang Israel. Dan tidak ada Yesus pergi ke bangsa lain ketika dia masih hidup di dunia ini. Tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah prosedur pengenalan akan Kristus, akan Allah, Mesias, berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, bangsa Yahudi, orang-orang yang bersunat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 itu, inilah kabar baik sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ, tetapi sekarang
di dalam Kristus Yesus. Amin. Tetap di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Israel diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita juga diselamatkan oleh Yesus Kristus, tetapi prosedurnya tidak sama. Kalau dikatakan sama Bapak Ibu Saudara cara Tuhan memperlakukan bangsa Israel dengan kita, sekalipun itu berbicara tentang Yesus Kristus, maka itu adalah pencampur adukan yang akan mengacaukan ya keyakinan banyak orang, dan itulah yang terjadi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga banyak kita lihat keanehan-keanehan, ya, banyak kata-kata yang disampaikan ya oleh orang-orang yang merasa dia membela kebenaran, membela Yesus Kristus, ya, tapi itu Bapak Ibu Saudaraku di luar prosedur, ya, di luar prosedur semua. Dan di sana ya Bapak Ibu Saudara, besar kemungkinan orang tidak akan sampai kepada pengenalan akan Kristus dengan cara yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi di ayat 13 itu dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Apa yang memperdekatkan oleh manusia saat ini dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudaraku? Dengan kebenarannya. Perbuatan-perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, tidak ada yang sempurna perbuatan manusia Bapak Ibu Saudara. Ya, karena pengenalan akan Tuhan saat ini tidak bisa ya dari cara yang bercacat. Ya, tidak bisa dari cara manusia yang sudah fail, yang sudah gagal, yang sudah jatuh. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab Allah menempatkan kuasa pengenalan ya akan dirinya dari manusia adalah melalui prosedur ya pengenalan akan peristiwa salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa tadi harus peristiwa salib? Karena di situ Allah mencurahkan kuasa kasih-Nya yang sempurna. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudara pengenalan Allah saat ini hanya karena menggali-gali ya dengan cara arkeolog Bapak Ibu Saudara, ya menggali-gali tanah, menggali-gali batu, mencari pakaian Yesus, menggali-gali kubur Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ya dengan cara mencari-cari peninggalan sandal Yesus, pakaian Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah satu cara yang ngawur Bapak Ibu Saudara ya, cara yang kurang kerjaan namanya itu. Ya, pengenalan akan Yesus Kristus saat ini dikatakan tadi kita menjadi dekat, semua orang menjadi melekat kepada Kristus Yesus adalah melalui prosedur pengenalan apa yang terjadi di dalam kematian, peristiwa kematian Yesus Kristus. Amin. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memfokuskan pengharapan kita yang dengan cara yang tepat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita jangan berbicara tentang Yesus dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi harus dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan, cara yang tepat Bapak Ibu Saudaraku, di mana Allah menghendaki saat ini semua orang harus tahu apa yang Allah kerjakan bagi kita, kebaikannya, kasih-Nya yang sempurna untuk menyelamatkan hidup kita dan memeliharanya sempurna utuh selamanya, adalah dikatakan kita menjadi dekat, ya diperdekatkan, menjadi melekat dan menjadi berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, oleh darah Kristus. Amin. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan pernah ya melupakan dan jangan pernah ya meninggalkan atau jangan pernah mengabaikan tentang ya cerita ya darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib
apabila saudara berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Karena kita harus terikat, menyatu ya dengan apa yang lebih besar dan berkuasa, sumber daripada kehidupan yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat menarik. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sangat menyenangkan Bapak Ibu Saudara bercerita tentang salib Kristus. Amin. Karena itu adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Di mana disebutkan itu Bapak Ibu Saudara? Di ayat 14 dikatakan, karena dialah, Yesuslah ya damai sejahtera kita. Amin. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Israel dan bangsa lain, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu hukum Taurat, yaitu perseteruan. Tidak ada lagi ya orang bersunat atau tidak bersunat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita semua yang percaya adalah ciptaan baru. Amin. Kita tidak dibedakan oleh hal-hal yang secara kasat mata, tapi kita dipersatukan dan hati kita melihat kesatuan berdasarkan iman kita yang benar kepada Kristus. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengetahui hal itu satu dengan yang lain, bahwa kita ini benar-benar adalah saudara seiman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di dalam kebenaran itulah kita mengerti satu dengan yang lain, bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh saudara seiman. Yang lainnya mana kita tahu? Saya tidak tahu itu Bapak Ibu Saudara. Orang bilang, lalu bagaimana dengan orang yang pindah agama meninggalkan Yesus? Ya, apakah hilang keselamatannya yang berpindah agama, yang jadi mualaf-mualaf? Mana saya tahu dia sudah selamat Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah hanya karena dia pernah pergi ke gereja, ya membayar persepuluhan, kemudian dia rajin membawa Alkitab dan berdoa, ya kemudian bisa dikatakan dia sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara itu. Saya tidak mempunyai keyakinan langsung seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena barangkali dia orang yang beragama, ya orang yang beragama Kristen. Itu sebabnya dengan mudah saja untuk berganti agama, berganti KTP Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya tidak bisa meyakini bahwa setiap orang yang sudah beragama Kristen adalah orang-orang yang sudah ya meyakini prosedur pengenalan akan kasih Kristus yang benar. Sebab di sini dikatakan bahwa Yesus adalah damai sejahtera kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempunyai damai sejahtera itu, bagaimana kita bisa menukarkan itu dengan sesuatu yang tidak berarti Bapak Ibu Saudara? Karena dalam hidup di dunia ini, apa yang paling berharga bagi kita adalah damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memilikinya bersama dengan Kristus Yesus dan kita tahu dari firman-Nya. Jadi ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, karena Tuhan tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati, tapi sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, telah dibatalkan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu Allah mengadakan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk menghadirkan manusia baru ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu dibukakan oleh hambanya, melalui hambanya Rasul Paulus sebagai Rasul kita bangsa lain. Yesus Kristus sesudah naik ke surga berfirman lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus sudah berfirman dari posisi ketika di dunia. Berfirman melalui siapa dan kepada siapa? Melalui 12 rasul ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi ketika sudah Yesus posisi sudah naik ya ke surga,
ya sudah melewati semua prosedur kematian, penguburan, kebangkitannya, dan dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berfirman lagi dia Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? Karena rencananya harus jadi. Ya, rancangan Tuhan harus jadi, yaitu menghadirkan manusia baru di tengah-tengah dunia ini, ya, melalui setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Allah menghadirkan kehendaknya sebagai terang bagi dunia, bagi manusia. Itulah pemberitaan salib Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Dan saudaraku, karena itulah dikatakan di ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Amin. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang salib Kristus, semua perbedaan itu lenyap Bapak Ibu Saudara. Yang menghalangi kita untuk mengalami damai sejahtera itu lenyap dan dihancurkan oleh kuasa Allah, kuasa kasih Allah. Karena kita akan mengenal satu dengan yang lain. Setiap orang yang percaya itu dihadirkan oleh Tuhan dan ditempatkan di dalam posisi yang benar, di dalam kasih-Nya yang sempurna. Dan itulah menjadi pandangan kita terhadap semua saudara-saudara seiman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pandangan kita yang lain. Tidak ada cara kita yang minus, yang berkurang untuk memandang sesama saudara seiman. Kita melihat semuanya adalah anggota tubuh Kristus yang sudah ditebus mahal dengan darah yang mahal oleh darah Kristus, dan kita semua mampu untuk saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita tahu kita menerima berkat yang sama oleh karena belas kasihan dari Tuhan Yesus, ya, oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita dan bukan karena ya kehebatan kita masing-masing. Saudaraku, yang terakhir kita akan lihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sangat sering mendengar bagian ini, tapi tidak pernah membosankan. Karena ini adalah firman Allah yang hidup, selalu memberikan minat, semangat, gairah bagi kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di situ, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah apa? Telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi ingat selalu Bapak Ibu Saudaraku, ya, setiap kali saudaraku bersedia untuk hadir mendengarkan firman kebenaran, maka saudara-saudara dan saya ya sedang melihat keberadaan kita yang sempurna di dalam Kristus, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, supernatural, ya, ketika saudara mendengar dan percaya kepada Injil kebenaran, Injil keselamatan tentang Yesus Kristus mati disalibkan mengampuni segala dosa kita. Saudaraku, Allah melakukan satu perbuatan yang sangat dahsyat luar biasa. Dikatakan kita yang percaya langsung termeterai oleh Roh Kudus. Amin. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garansi bagian kita, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa prosedur pengenalan akan Kristus itu meyakinkan kita semua tentang masa depan kita yang sungguh indah dan sungguh cerah, karena Roh Kudus adalah jaminannya. Itu kita pasti menerima seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa, ya, yang menjadikan kita milik Allah dengan sempurna untuk memuji kemuliaannya selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kehidupan yang sungguh indah kita jalani bersama
Dan karena itulah makanya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Dan kita diberikan kekuatan untuk bersukacita senantiasa. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan hadirkan bagi kami. Mulai dari satu pengenalan, prosedur yang benar, dan di jalur yang benar. Kami berterima kasih karena semuanya itu boleh jadi karena kami mempunyai firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Dan kami percaya Roh Kudus selalu meyakinkan kami untuk setiap rencanamu yang begitu indah di depan. Masa depan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia lagi. Tetapi kami akan hidup, akan merasakan, mengalami seluruh janji Tuhan di dalam Kristus Yesus, segala berkat surgawi yang telah Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, menjadi jaminan masa depan kami yang kami songsong dengan penuh keyakinan dan penuh damai sejahtera. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam surga, dan di dalam naungan pimpinan daripada Roh Kudus untuk selama-lamanya kami selalu memuji nama Allah kami yang kekal. Terpuji namamu, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara, salam kudus buat kita semuanya, salam. Ya, terima kasih kita ya yang ada di aplikasi Zoom semuanya. Terima kasih saudaraku, juga yang mengikuti melalui live streaming. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati semua kita. Dan kita akan jumpa besok pagi lagi. Dan nanti sore, nanti malam kita akan memulai ya apa yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu tentang Kamis Ministry. Kita mulai lagi nanti malam Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Ya, salam kudus. Amin. Ya, selamat pagi ya.